dipersembahkan oleh Ya, kalau di segmen sebelumnya tadi Pak Marzuki Ali menyebutkan bahwa kinerja sebagai ketua DPR tidak akan terganggu meskipun ikut konvensi di Partai Demokrat. Tapi saya ingin tanya sekarang ke Pak Irman, apa yang membuat Pak Irman merasa hal ini benar, yang Bapak lakukan ini adalah benar di tengah Anda sebagai ketua DPD sekarang ini mewakili daerah-daerah seluruh Indonesia, tapi Anda sendiri sekarang juga mau ikut konvensi, mau nyapres gitu. Ya. Jadi apa yang membuat Anda yakin ini benar, Pak? Ya, banyak hal persamaan dengan DPR DPD ya. Kita ini kan diatur oleh undang-undang, diatur oleh tatip. Ya, jadi kalau dalam konteks itu di DPR atau DPD kan otoritas itu ada pada anggota. Jadi saya itu satu di antara 132. Dalam membuat kebijakan itu sudah didelegasikan kepada alat kelengkapan. Oke. Dalam bidang anggaran juga begitu. Beda kalau di kementerian, ya. Kalau di DPD atau DPR itu kolektif kolegial maksudnya. Iya, bahkan soal anggaran. Anggaran itu yang punya otoritas itu di Sekretariat Jenderal. Ya. Jadi pimpinan DPD atau pimpinan DPR atau ketua bahkan itu yang membedakannya protokolernya saja. Jadi penyalahgunanya itu sangat minim sekali. Ya. Bahkan nyaris menurut saya kan tidak ada. Nah, kembali kepada konvensi yang saya ikuti, ini bukan untuk sekedar ambisi pribadi, ini suatu kesempatan yang diberikan oleh sebuah partai, ya, yang kita tahu sistem politik di Indonesia juga tidak melalui partai politik, juga ada yang seperti saya perorangan, diberikan kesempatan untuk bisa berpartisipasi. Jadi garis bawahnya Anda merasa tidak terlalu terganggu kinerjanya dengan mengikuti konvensi ini? Tidak, bahkan justru hampir semua anggota saya mendukung bahkan, ya kan? Untuk berpartisipasi ini, karena ini adalah kesempatan bagi DPD untuk menyampaikan gagasan-gagasan. Tapi Pak Irman dan Pak Marzuki bukan berarti mau mengatakan bahwa posisi ketua DPR dan ketua DPD ini tidak terlalu penting, bukan begitu kan Pak? Oh bukan, sistemnya berbeda. Memang mungkin kita harus bedakan. Kalau kementerian ada undang-undangnya, kemudian yang dipilih itu kan secara politik kan presiden. Kalau kami ini kan saya umpamakan dipilih oleh rakyat Sumatera Barat. Kemudian di DPD itu semuanya sama. Saya dipilih di antara 132 untuk memimpin ketua. Ya. Jadi, justru karena itulah ketika Bapak mau maju sebagai dalam konvensi partai politik tertentu, begitu Anda nggak merasa mengkhianati rakyat di Sumatera Barat yang menunjuk Anda untuk mereka itu mendukung DPD. Penuh. Hampir semua daerah mendukung. Ya. Karena mereka merasa ini kesempatan bagi wakil daerah, ya, untuk ikut dalam proses yang diberikan kesempatan. Pertama, yang kedua begini, soal partai ini justru saya ingin mendorong, ya, supaya terjadi demokratisasi di partai politik. Ya, jadi dengan apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat, suatu terobosan yang menurut saya sangat luar biasa. Harapannya juga diikuti oleh partai-partai lain. Nah, tapi fokus kita hari ini adalah bagaimana seorang pejabat publik, penyelenggara negara ikut dalam konvensi tadi, sudah dijelaskan dengan alasan masing-masing. Pak Gunggun bisa menerima alasan ini bahwa kinerja tidak mungkin terganggu dengan. Kalau saya melihat begini, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, soal rentang waktu. Rentang waktu konvensi yang kurang lebih 8 bulan, itu tentu akan melahirkan atmosfer yang berbeda. Artinya ada konteks dinamis, relasi kuasa antar aktor, yang mau nggak mau memang membuat suasana berbeda. Maksud saya begini, contoh misalnya, ada aktivitas political publicity, ada aktivitas political marketing. Mau nggak mau kan itu beririsan, bukan hanya dengan person, misalnya si aktor yang ikut konvensi, tetapi dengan jabatannya, jabatan publiknya. Maksud saya, apakah ada garansi, misalnya pejabat publik yang kemudian ikut dalam konvensi itu tidak mengalami konflik of interest dengan jabatan yang dia miliki. Nah, ini yang kemudian menjadi bahan kritisisme. Bahwa tapi dijamin tadi tidak akan terjadi konflik of interest, misalnya Pak Marzuki. Siapa yang bisa menjamin bahwa misalnya pada saat ada upaya political marketing misal atau political publicity, baik itu melalui misalnya iklan komersial, spot atau apapun. Contoh misalnya, saya beritahu bahwa ada iklan misalnya yang dilakukan oleh seorang menteri yang itu masuk kategori pre-ride publicity. Misalnya bagaimana intensifnya iklan yang notabene sebetulnya menggunakan APBN kan, dan itu saya kira konflik of interest. Dan itu sangat mungkin juga bukan hanya terjadi pada si menteri yang ini, tetapi juga bisa juga pada pejabat publik lainnya. Baik, apa tanggapan Pak Marzuki dan Pak Irman? Apa jaminan atau siapa yang bisa menjamin bahwa mereka penyelenggara negara yang ikut konvensi ini tidak
terlibat dalam konflik of interest. Kami akan membahasnya saat lagi setelah Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat.